Rasa takut terhadap syaitan dapat merusak keimanan seorang, merusak akidah seorang muslim, menjadi pintu masuk syaitan dan menyebabkan orang tidak akan pernah tuntas diruqyah jika dia masih merasa takut terhadap syaitan. Dan ini umum dialami orang-orang yang gangguan syaitan, mereka takut kepada syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa ba'du. Sahabat Mutiara Ruqyah yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rasa takut terhadap syaitan. Rasa takut terhadap syaitan ini sangat penting untuk kita pahami, karena rasa takut terhadap syaitan dapat merusak keimanan seorang hamba Allah. Rasa takut terhadap syaitan bisa menjadi pintu masuk syaitan itu sendiri ke dalam jasad manusia. Dan rasa takut pada syaitan ini menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang tidak akan pernah tuntas diruqyah. Jika seorang masih memiliki rasa takut terhadap syaitan, maka ketika diruqyah gangguannya akan mudah untuk datang lagi atau kambuh lagi. Maka ini perlu menjadi perhatian kita. Jika Anda termasuk orang yang masih memiliki rasa takut terhadap syaitan, maka simak penjelasan ini, ya, karena ini akan memberikan manfaat yang sangat bagus, sangat banyak untuk keimanan kita, untuk menguatkan tauhid kita, untuk menutup pintu gangguan syaitan dalam tubuh manusia, dan agar ketika ada gangguan syaitan, ya, dengan menghilangkan rasa takut terhadap syaitan akan menutup pintu masuknya kembali, sehingga ruqyah yang dilakukan akan maksimal. Jika seorang peruqyah tidak perhatian dengan rasa takut terhadap syaitan, maka ruqyah yang dilakukan tidak akan maksimal, tidak akan tuntas. Sebelumnya, sahabat sekalian, mohon dukungannya untuk channel kita ini agar semakin luas, ya, agar semakin bermanfaat, untuk di like, komen, dan subscribe, ya. Yang mohon doa dan dukungannya. Dan jika ada teman Anda, sahabat, keluarga yang memiliki rasa takut terhadap syaitan, silahkan di-share, dibagikan. Dengan begitu kita akan mendapatkan pahala yang sama insya Allah, ya, karena menyebarkan kebaikan, informasi yang bermanfaat. Karena sekali lagi rasa takut terhadap syaitan dapat merusak keimanan seorang, merusak akidah seorang muslim, menjadi pintu masuk syaitan dan menyebabkan orang tidak akan pernah tuntas diruqyah jika dia masih merasa takut terhadap syaitan. Dan ini umum dialami orang-orang yang gangguan syaitan, mereka takut kepada syaitan. Baik, sahabat Mutiara Ruqyah sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah, takut pada syaitan ini berhubungan dengan ibadah, ya. Sementara takut dengan hal yang lain yang sifatnya duniawi itu tidak ada masalah, ya. Seperti takut dengan buaya, dengan harimau, maka takut dengan hal seperti ini tidak apa-apa. Ini disebut dengan takut tabi'i, takut yang sifatnya asli, wajar secara duniawi, takut tabi'i. Namun ada takut yang dilarang dalam Islam, yaitu takut yang sifatnya hakikat, takut yang bersifat gaib. Ya, ini hanya boleh kita miliki, hanya boleh kita miliki rasa takut itu takut kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada musuhnya Allah, ya. Karena takut pada syaitan ini termasuk dalam kesyirikan, syirikul khauf, syirik dalam ketakutan. Dan ini menjadi pintu masuk syaitan, jamaah sekalian, ya, sahabat Mutiara Ruqyah sekalian, yang harus kita tutup, yang harus kita hindari. Mengapa? Karena
ketika seseorang takut dengan syaitan, di saat itu dia sudah merusak akidahnya, merusak keimanannya, merusak rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Mengapa? Karena orang yang takut dengan syaitan, dia yakin dengan adanya syaitan, dia meyakini keberadaan syaitan, dia meyakini keberadaan musuh-musuh Allah, sementara dia tidak yakin dengan keberadaannya Allah. Karena apabila dalam satu waktu dia meskipun yakin adanya syaitan, tapi dia meyakini adanya Allah, maka rasa takut itu seharusnya bisa ditepis. Rasa takut terhadap syaitan bisa ditepis. Sebagaimana keyakinan kita, apabila kita meyakini meski ada penjahat di satu tempat di dekat kita, namun kita meyakini ada yang lebih kuat daripada penjahat, yang ditakuti oleh penjahat, ada polisi misalnya, ya. Kita dekat dengan polisi, kita minta perlindungan dengan polisi itu, maka rasa takut kita bisa teratasi, dikalahkan dengan adanya keyakinan kita terhadap keberadaan polisi tadi. Maka begitu pula orang yang takut dengan syaitan, ya. Ketika dia meyakini adanya Allah, meyakini kekuasaan Allah, meyakini Allah maha menjaga dan mengamankan hambanya, meyakini bahwa syaitan takut dengan Allah, maka seharusnya rasa takut itu bisa diatasi. Namun ketika dia takut dengan syaitan, maka saat itu dia mengingkari keberadaannya Allah. Maka kita harus memahami ini secara ilmiah dan secara ilahiyah. Karena kelemahan kita dalam pemahaman membuat kita takut dengan syaitan secara berlebihan, ya. Menganggap mereka lebih luar biasa, menganggap perlindungan Allah lemah akhirnya. Maka disinilah kita perlu memahami bagaimana sikap kita terhadap gangguan-gangguan syaitan. Yang pertama, ketika seorang takut dengan syaitan, berarti dia sedang tidak beriman dengan keberadaan Allah. Misal dia sedang berada di dapur, ya, di WC, atau dia sendirian dimanapun dia berada. Ketika dia takut dengan syaitan, dia yakin ada syaitan, tapi tidak yakin dengan keberadaannya Allah. Artinya dia mengingkari rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Rasa takut terhadap syaitan juga mengakibatkan orang tidak beriman dengan malaikat Allah, rukun iman yang kedua. Kenapa? Karena sesungguhnya apabila orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan hidayah, seperti dikatakan Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca doa sebelum keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la hawla wa la quwata illa billah, maka Allah akan turunkan malaikat untuk mendampinginya, menjaganya. Maka setiap dia berjalan, berjumpa dengan syaitan, syaitan akan berkata dengan teman-temannya, bagaimana kita bisa mengganggu orang ini, orang yang mendapatkan hidayah dan perlindungan dari Allah. Masya Allah, didampingi oleh malaikat Allah. Maka syaitan berkata demikian. Tapi kenapa masih takut dengan syaitan? Ya tadi, karena tidak beriman dengan malaikat Allah. Yang ketiga, seorang yang takut dengan syaitan, saat itu dia tidak beriman dengan kitab Allah, dengan kalam Allah. Karena ketika seorang beriman dengan kalam Allah, ketika rasa takut ada dalam dirinya, ketika dia meyakini ada syaitan, ada gangguan syaitan, apa yang dilakukannya? Seharusnya dia berlindung dengan membaca kalimat-kalimat Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca Al-Baqarah. Ya. Tapi kenapa dia takut dengan syaitan? Karena dia tidak beriman dengan apa yang dibacanya, tidak beriman dengan apa yang dihafalnya. Sehingga ketika dia berada di tempat yang baru, tempat yang angker, tempat-tempat yang dianggapnya menakutkan, tempat-tempat yang dianggapnya ada makhluk halusnya, apa yang dilakukan? Dia malah ngomong, permisi datu, permisi mbah, numpang lewat. Ya, untung mbahnya nggak nyahut. Coba kalau mbahnya nyahut,
Ya masih mending ada yang nyahut daripada nggak ada yang nyahut. Sudah nggak ada yang nyahut masih ngomong begitu. Tidak ada siapa-siapa di situ padahal. Tidak ada suara yang menjawab ucapan permisi yang diucapkannya. Tapi masih dilakukan. Kenapa? Karena dia yakin dengan adanya syaitan. Tapi dia tidak yakin dengan kalam Allah yang dibacanya, yang dihafalnya. Maka sesungguhnya kalau semua kaum muslimin ini beriman dengan Al-Quran, dengan kitab Allah, maka tidak akan ada orang yang menggunakan jimat-jimat. Tidak ada orang yang berlindung dengan benda-benda. Cukup kitab Allah, cukup Al-Quran. Maka di sini berbahayanya seorang yang takut dengan syaitan tapi dia tidak beriman dengan kitab Allah. Dan yang keempat, ya, takut dengan syaitan juga tidak beriman dengan sabda-sabda Rasulullah, dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah, bahkan dengan Rasulullah, dengan Rasulnya Allah. Karena Rasulnya Allah telah mencontohkan kepada kita bagaimana sikap kita terhadap musuh-musuh Allah, terhadap syaitan, ya, dari kalangan jin, yang mana Allah sebutkan innahu lakum aduwwum mubin. Mereka adalah musuh yang nyata bagimu. Ya. Kalau kita beriman dengan sabdanya Rasulullah, maka kita tidak perlu takut dengan syaitan. Karena kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu takut pada manusia sebagaimana manusia takut kepada syaitan. Jadi ada kondisi di mana syaitan itu juga takut dengan manusia. Ya. Ada kondisi di mana manusia dalam keadaan dia berlindung kepada Allah. Ya, dia tidak takut dengan musuh-musuh Allah. Dia hanya takut kepada Allah. Maka Allah akan buat seluruh musuh-musuhnya takut kepadanya. Sebagaimana yang terjadi pada diri seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Rasul mengatakan bila syaitan berjumpa dengan Umar satu lorong, satu tempat, maka syaitan akan mencari jalan lain. Saking dia takutnya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka milikilah rasa takut kepada Allah, sehingga Allah akan tundukkan semua musuh-musuhnya. Allah akan buat tanamkan rasa takut terhadap musuh-musuhnya. Dan orang yang takut dengan syaitan, ya sahabat sekalian, dia juga tidak beriman dengan qada dan qadarnya Allah. Mengapa? Karena Allah telah menetapkan syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, kata Allah. Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata bagi seorang hamba Allah. Artinya, apabila Allah menyandingkan syaitan sebagai musuh, berarti dia adalah sesuatu yang bisa kita musuhi, kita lawan, kita kalahkan. Bukan malah dijadikan teman, dijadikan kesembahan, dijadikan pemimpin, ya, dijadikan pelindung. Bukan demikian, tapi dimusuhi, dikalahkan, dihinakan, ya, bukan untuk ditakuti, apalagi dijadikan teman, ya. Maka hati-hati dengan rasa takut terhadap syaitan. Ini bukan suatu yang remeh, ya. Dan ibu-ibu jangan sesekali buat anaknya takut dengan syaitan. Jangan didik anaknya takut dengan syaitan. Jangan takut-takuti anaknya dengan syaitan, ya. Buatlah anaknya takut ketika dia berbuat sesuatu yang jelek, karena katakan Allah tidak suka. Allah tidak suka hal seperti itu. Bukan diarahkan takut dengan syaitan, ya. Itu akan merusak akidahnya. Maka seorang muslim yang ingin akidahnya lurus, ya, ingin jauh dari gangguan syaitan, jauhkan rasa takut terhadap syaitan. Hentikan perbuatan-perbuatan yang membuat syaitan senang mengganggu kita, seperti permisi di suatu tempat, atau mengakui, membesar-besarkan keberadaan mereka. Misalnya ada orang yang di hutan sedang makan, dia khawatir diganggu penunggu tempat itu, dia sengaja membuang sebagian makanannya, ya, walaupun setetes air, walaupun secubit makanan, ya, dengan niat agar tidak diganggu oleh penghuni tempat itu. Penghuni
itu, maka ini bisa menjadi sesajen, persembahan untuk syaitan. Auzubillah min dzalik. Ini perbuatan syirik. Semakin kita mengagung-agungkan mereka, membesarkan keberadaan mereka, semakin mereka senang mengganggu. Maka hindari hal seperti itu, ya. Dan takut pada syaitan itu menjadi pintu masuk syaitan. Ketika seorang takut dengan syaitan, ketika itu dia sedang tidak beriman kepada Allah. Karena kalau dalam satu waktu seandainya dia yakin ada syaitan dan juga yakin adanya Allah, mestinya rasa takut itu bisa dihindari, bisa diatasi. Tapi karena rasa takutnya terhadap syaitan lebih besar daripada rasa takutnya kepada Allah, maka dia takut dengan syaitan, dan itu menjadi pintu masuk syaitan. Dosa-dosa, apalagi dosa syirik, itu adalah pintu masuk syaitan. Dan orang-orang yang beruqyah, apabila mereka masih merasa takut terhadap syaitan, maka syaitan bisa kapanpun kembali masuk ke tubuhnya lagi. Kalau kita ruqyah orang dalam keadaan masih takut dengan syaitan, ini sama seperti kita berusaha mengusir lalat dari atas bangkai. Kalau cuma lalatnya kita usir, bangkainya kita biarkan, pasti lalatnya akan balik lagi. Maka kalau kita serius mengusir lalat, serius bersihkan bangkainya. Walaupun lalatnya sudah kita musnahkan, kalau bangkainya kita biarkan, lalat lainnya akan datang. Begitulah tabiat syaitan. Maka rasa takut terhadap syaitan itu bagian dari bangkai yang harus kita bersihkan, kotoran dalam jiwa kita. Ini harus kita atasi, yang harus kita hilangkan, yang harus kita tutup. Sahabat mungkin sekalian yang berbahagia, untuk meyakinkan ya Anda bahwa rasa takut terhadap syaitan ini bisa kita atasi, ya, baik secara ilmiah dan secara ilahiyah, ya, secara akidah. Dengan pemahaman ilmiah, pahamilah bahwa kita dengan syaitan dari kalangan jin itu berbeda alam, berbeda dimensi, berbeda materi. Seperti halnya kita berbeda dengan ikan, berbeda dimensi, berbeda alam. Ikan hidup di air, alam yang cair. Manusia hidup di darat, alam yang padat. Jin di alam gaib, alam yang halus. Sehebat apapun ikan hiu di lautan, ya, dia tidak akan bisa apa-apa kalau dia keluar dari dimensinya, dari alamnya. Dia dalam keadaan lemah, dalam kondisi lemah, ya. Begitu pula manusia, sehebat apapun manusia, jika dia dihadapkan dengan ikan hiu di lautan, dia akan kalah. Benar tidak? Ya, karena di air kita lemah, tidak bisa berada di air dalam waktu yang lama. Meskipun menggunakan alat, gerakan kita lambat, lemah. Begitu pula dengan syaitan dari kalangan jin. Kalau mereka muncul ke alam kita, mereka dalam kondisi lemah, tidak bisa lama, hanya sementara. Dan berlaku hukum materi, dipukul kena, dibunuh mati mereka. Makanya nggak ada setan keluyuran pinggir jalan, nggak ada setan nongkrong-nongkrong, ya. Karena beda alam. Maka nggak perlu takut. Takut dengan apa? Dengan tuyul misalnya. Anak kecil botak tinggal digitak. Takut dengan apa? Pocong. Kaki tangan diikat, cuma lompat-lompat. Apalagi suster ngesot, suster yang ngesot-ngesot, hambur baku bicik, yang kesakitan dia ngesot. Untuk apa takut dengan hal seperti itu? Merusak akidah. Tidak perlu takut dengan hal seperti itu, jemaah sekalian. Hindari rasa takut terhadap syaitan, karena itu pintu masuk syaitan dan merusak akidah. Ini yang paling penting. Maka kalau ada syaitan muncul ke alam kita, yakinilah dia dalam keadaan lemah, bisa kita atasi, bisa kita kalahkan, ya. Dan kita jangan sampai kita juga takabur, ya. Tidak perlu menantang-nantang syaitan, ya. Sehingga kita bisa berada dalam dimensi mereka. Takut dengan syaitan
harus dalam keadaan yang profesional, ya. Takut dengan setan harus profesional. Jangan nantang setan sementara kita jauh dari Allah. Ya. Jangan merasa juga takabur, ya. Karena mereka tidak terlihat, maka berlindunglah kepada yang maha melihat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Karena mereka adalah musuh Allah. Berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu takut, ya. Adapun penampakan-penampakan yang kita lihat, ya, seperti yang dipertontonkan oleh sebagian orang, ya, untuk membuat konten dan lain-lain, ya, penampakan hantu dan lain-lain, itu semua setting-settingan. Tidak ada yang seperti itu, ya. Kalau ada penampakan, ya, ada orang yang meninggal lalu nampak lagi, muncul lagi di hadapan, ya, nampaknya dia keluar, nampaknya dia hidup. Itu hanya fitnah-fitnah yang dilakukan syaitan, penampakan sementara untuk menimbulkan fitnah. Untuk menimbulkan fitnah adanya orang yang menjadi hantu. Padahal tidak ada hantu, kata Rasulullah SAW. Yang ada syaitan, ya. Dan orang yang sudah meninggal tidak akan jadi hantu. Orang yang sudah meninggal tidak bisa masuk ke tubuh manusia lainnya, karena mereka berada dalam dimensi alam yang berbeda. Dan pahamilah, jika ada orang kesurupan lalu dia mengatakan aku neneknya, aku datuknya, aku saudaranya sudah meninggal, itu semua dusta. Karena kaidahnya dalam satu jasad tidak mungkin ada dua ruh. Yang ada itu syaitan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, inna syaitan majri minal insan majrod dam. Syaitan itu berjalan di tubuh manusia melalui aliran darahnya, dan mereka bisa mengambil alih kesadaran manusia, ya. Maka tutup pintu masuk syaitan agar kita tidak dipengaruhi oleh syaitan dalam aktivitas kita, dalam muamalah kita, dalam ibadah kita, ya. Tutup pintu masuk syaitan serapat-rapatnya. Hindari rasa takut terhadap syaitan. Sesungguhnya kata Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, dan yang mereka lakukan hanya tipu daya, dan tipu daya itu lemah. Maka tidak perlu takut dengan syaitan, ya. Ibarat ikan hiu, sehebat apapun, seganas apapun ikan hiu, ketika berada di alam kita, dia binasa. Lain halnya orang-orang yang memasuki alam syaitan, ya, orang-orang yang bersekutu dengan jin, orang-orang yang mengamalkan ilmu-ilmu kesaktian, tenaga dalam, ya, kekebalan. Mereka orang yang berada dalam dimensi gangguan, berada dalam persekutuan dengan syaitan, berada dalam kekuasaan syaitan. Makanya mereka bisa terlibat benturan, bahkan perkelahian dengan syaitan, ya. Karena mereka berada dalam dimensi mereka. Namun kalau kita berlindung kepada Allah, cukup dengan Al-Quran, ya. Kalau kita berlindung dengan orang tenaga dalam, dengan dukun yang mereka juga mengandalkan syaitan dari kalangan jin, maka pasti akan ada syaitan yang lebih kuat daripada syaitan-syaitan mereka, daripada pendamping-pendamping mereka, daripada khodam-khodam jin mereka. Tapi kalau kita berlindung kepada Allah dengan Al-Quran, maka tidak akan ada syaitan yang mampu menandinginya. Bahkan jika dikumpulkan seluruh syaitan di muka bumi ini, tidak akan mampu mengalahkan Al-Quran, tidak akan mampu mengalahkan orang yang membaca Al-Quran, ya. Dan Al-Quran yang kita baca tentu saja dengan ilmu, ya, dengan keimanan yang kuat, sehingga bacaan itu memberikan efek. Tidak hanya membaca, tidak hanya menghafal, tapi mengimaninya. Bagaimana caranya? Insya Allah kita akan jelaskan bagaimana mendayagunakan Al-Quran ini sebagai perlindungan dan juga sebagai penyembuhan di video-video berikutnya. Dukung terus channel ini agar semakin maju dan semakin berkembang, ya, semakin bermanfaat. Insya Allah jika channel ini menghasilkan, akan kita gunakan untuk kepentingan dakwah, untuk kebaikan, ya, untuk kemajuan dakwah, untuk kemajuan Islam. Maka dukung terus channel ini, ya, agar semakin banyak manfaatnya. Dan ingat, rasa takut terhadap syaitan itu harus kita atasi.
berlindung dengan Al-Quran. Namun jangan salah paham, ya. Bukan Al-Quran ini yang dituliskan, bukan Al-Quran ini tempel-tempelkan. Sebagian orang menggunakan tulisan Al-Quran untuk perlindungan, untuk jimat, ditempelkan di ayunan, kadang di pintu-pintu rumah mereka. Ya, kalau ada orang gunakan tulisan Al-Quran untuk jimat, untuk perlindungan, itu sama seperti orang yang menggunakan obat sakit kepala. Misalnya apa? Obat bodrek, ya. Namun obatnya nggak diminum, ditempel di kepala, sembuh nggak? Ya, tidak akan sembuh. Kenapa? Karena tata caranya dengan cara diminum, bukan ditempel di kepala. Begitu pula dengan Al-Quran, bukan dengan cara ditempelkan, dituliskan, tapi dengan dibacakan, dibaca dengan penuh keimanan. Ya, bukan dengan dituliskan Al-Quran, tapi dibacakan. Ya. Kalau tulisan Al-Quran digunakan sebagai jimat, ini namanya penyalahgunaan syariat, sebagaimana penyalahgunaan obat tadi. Obatnya bukan diminum tapi ditempel di kepala. Ya. Al-Quran bukannya dibaca, malah ditulis-tuliskan. Ya, kalau memang Al-Quran, tulisan Al-Quran mampu mengusir setan, coba deh taruh Al-Quran di kepala orang kesurupan. Meskipun dia tempelkan Al-Quran untuk ke wajahnya, tidak akan menghilangkan gangguan setan. Maka jika ada jimat-jimat berupa tulisan Al-Quran, ya, raja-raja atau angka-angka Arab, itu semua rumus-rumus sihir, itu semua jimat-jimat dan harus dihindari, dimusnahkan. Ya, boleh dibakar, atau kalau memang di tulisan Al-Quran murni boleh dikuburkan. Ya, dua cara ini kata para ulama, boleh dikubur atau dibakar kalau memang di Al-Quran. Tapi kalau dia mantra-mantra yang berbahasa Arab atau dituliskan Al-Quran dicampur dengan kalimat-kalimat batin atau angka-angka Arab, huruf-huruf Arab yang tidak jelas, langsung dibakar saja. Diruqyah baru dibakar. Insya Allah kita juga bisa merencanakan, insya Allah akan membuat tutorial bagaimana menghancurkan jimat, ya, membakar jimat, meruqyah jimat, ya, insya Allah. Untuk saat ini sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.